masih ngos-ngosan, layu sih. Alhamdulillah kita lanjutkan sesi kita untuk pemateri yang terakhir, yaitu Prof. Dr. Sabar Narimo MMMPD yang akan menyampaikan tentang manajemen kebencanaan. Ya, ini sebagai ilmu yang mesti kita ketahui dan tidak ingin kita terapkan supaya tidak ada bencana. Tapi kalau ada bencana, itulah yang wajib kita lakukan. Jika kita punya prosedur yang baku, yang sesuai dengan keselamatan orang yang diselamatkan maupun kita yang menyelamatkan. Karena itulah ikuti kajian ini dalam waktu kurang lebih 1 jam, dilanjutkan dengan tanya jawab. Yang mudah-mudahan bisa berlanjut lagi setelah selesai. Masih ada 2 permainan atau 3 permainan, nanti waktunya. Kalau waktunya tidak nyanda ya sudah, kita siap Jumatan. Yang penting Jumatannya. Atau jadi cocok di bawah itu. Nah, saya sekarang mari kita buka dulu bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah memberikan penuh rahmah, pintu hidayah dan maghfirahnya kepada kita semuanya. Sehingga apa yang kita kerjakan menjadi amal soleh kita semuanya. Amin. Amin. Baik, kepada Bapak Prof. Sabar Narimo, waktu dan tempat dihadirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya mohon maaf tadi malam baru nyampe, kebetulan turun Surabaya dari Singapura jam 7 sampai Surabaya jam 10 dan sampai Solo setengah 1. Ya, tadi tidak jamaah subuh. Ya. Sementara Pak Eli yang sampai rumah jam 3 itu sempat jamaah subuh. Pintu jebule. Hebat itu ya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan manajemen kebencanaan. Saya kalau lihat Pak Seto itu lihat tanggal berapa kemarin itu tanggal 5. Tanggal 5 itu kan saya cerita Pak. Besok hari Minggu itu saya itu akan menikahkan seorang ibu dan bapak jamaah Karangasem. Yang satu usianya 70, yang satu usianya 65. Ketika datang ke tempat saya tanya, "Bapak mau apa?" gitu. Nggih glenian Pak gitu. 70 karo 25 itu mengarep glenian gitu ya. Terglenian. Terus Pak Zainal saya terus cerita. Itu tadi glenian toh ya. Yang satu ini ceritanya begini. Ada seorang yang usia 70, kemudian sudah 15 tahun ditinggal istrinya, sama anaknya dipaksa-paksa untuk menikah. Bapak saya carikan lagi gitu. Dinggo ngancani bapak gitu. Terus bapaknya ditanya, "Yang kayak apa?" "Wis terserah wis, aku ora neko-neko. Sing penting siji sah tak nggo ngajak glenian, sing loro iso tak ajak foto." Marai nek jagong mesti dijak foto gitu. Terus umur pinten Pak? Wis terserah, swidak ya gelem aku gitu. Bapaknya ini menyadari 60 ya mau gitu loh. Lah ketika 2 bulan gak datang-datang anaknya ini, karena mencari yang 60 itu juga sulit gitu ya, ternyata gampang saya luweh nom gitu ya. Ditanya bapaknya, "Piye nduk wis itu urung dereng Pak, swidak mboten enten. Sing 40, sing 50 malah enten gitu." Ya. Terus bapaknya wis kok kita sekolah ki ado-ado, kok swidak ya ora ngerti to. Swidak ira 30-an loro iso. Siji 35 ji selawe ya iso gitu ya. Nah, yang mau saya ceritakan bukan itu.
saya turun dari podium itu didekati Pak Seto. jadi saya gitu. Nah, yang mau saya tangkap itu Pak Seto kita kok sing 40 dibatal kayak mau ijek gitu. Saya terus melayu gitu aja. Jadi Pak Seto, sorry ya Pak Seto, tanggal 5 kemarin tidak bisa mengungkapkan sing petang. Heeh. Jadi Bapak, ayo ini pengantar aja. Jadi biar. Jadi kita akan menyampaikan bencana itu apa sih? Bencana itu adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun manusia. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan sebagainya. Jadi yang akan saya katakan adalah dampak ini Pak. Jadi peristiwa atau rangkaian peristiwa. Kalau rangkaian peristiwa itu terus ya. Ini terjadi longsor, banjir, kemudian dan sebagainya, itu adalah peristiwa, rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam maupun manusia itu sendiri. Jadi faktor alam kita pasti, faktor non alam itu juga bisa. Iya deh. Faktor non alam itu apa? Misalnya pesawat jatuh, ya kecelakaan yang begitu menimpa dan sebagainya gitu ya, yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di lingkungan. Nah, saya nanti akan mengakhirinya dengan bagaimana etika ketika kita itu menolong. Kalau orang menolong itu kan milih Pak. Iya, sing ditolong itu mesti sing ayu sih gitu ya. Iya. Ya. Mengapa saya mengatakan begitu? Ketika di bandara, di pesawat, mesti pramugari akan mengatakan, ya nanti kalau suatu saat akan terjadi pendaratan darurat, pramugari akan mengatakan, bahwa Pak, Ibu, para penumpang yang kami hormati, bahwa dalam beberapa saat lagi kita akan mendarat di air karena kondisi ini pilotnya sedang sakit gitu ya. Lah, orang Medan ketika mendengar seperti itu, yang dilakukan bukan kemudian dia dikir atau enggak mempercantik diri ya. Orang Medan. Ya. Tetapi berbeda dengan orang Solo. Orang Solo itu yang ini adalah rangsel, kemudian identitas KTP dikeluarkan, kemudian dia gitu. Yang dilakukan oleh orang Irian itu justru melepas semua pakaiannya. Ya. Ditanya ketika itu, kenapa Mbak kok malah mempercantik diri gitu? Jawabnya, kalau pesawat jatuh, penolong mesti mencari mana yang cantik dulu. Kenapa? Mereka sudah punya ini, sing ditonton, sing ditolong mesti sing ayu sih, gitu ya. Nolong mbah-mbah ya. Ya, tidak boleh, itu tidak boleh. Ya. Tetapi orang Solo itu justru mengeluarkan KTP, mengeluarkan apa sehingga ketika itu identitasnya kemudian diketahui. Tapi kalau orang Irian Barat melepas semuanya pakaian. Kenapa Bapak melepas? Nanti kan yang dicari black box-nya itu. Rumah sana black box itu rupanya kayak gitu tuh ya. Black box rupanya coklat ya. Oke. Ya, nah bencana tiap kejadian bahaya yang mengakibatkan kerusakan, gangguan ekonomi, kematian, penurunan kondisi kesehatan, pelayanan sedemikian rupa sehingga memerlukan tanggapan yang luar biasa dari pihak luar maupun penduduk yang sedang menyandangnya. Nah, keadaan seperti ini biasanya bencana itu diikuti dengan lemahnya perekonomian.
Nah, di situ kekurangan pangan, di situ kekurangan pakaian, tempat tinggal, penyelamatan dan sebagainya. Yang ketiga adalah kegawat daruratan. Kejadian itu tidak terduga atau memerlukan tindakan yang segera. Hasil dari bencana itu biasanya menimbulkan kegawat daruratan. Nah ini, jadi yang Bapak kan datangnya kira-kira seminggu setelah itu, ya kan? Ya, ini sudah banjir Lampung, kita ke sana, kita recovery lah misalnya. Itu. Jadi bukan pada hari itu. Ya, kalau pada hari itu penyelamatan yang penting bagaimana menyelamatkan manusia. Tetapi Bapak kehadirannya seminggu setelah itu yang penting bagaimana merecovery manusia itu. Bagaimana makannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana pemulihan secara psikologisnya, bagaimana ini yang berbeda ya. Yang datang pada hari itu, oh berarti dia konsentrasinya itu. Yang datang seminggu kemudian, ya konsentrasinya itu. Yang datang sebulan, 2 bulan, setahun kemudian, itu adalah pemulihan, pembangunan, ekonomi, dan sebagainya. Bapak kalau lihat Aceh itu sekarang bagus sekali, Pak. Saya sebelum bencana 5 kali ke sana. Setelah bencana, itu beberapa kali di sana. Sekarang ini kita ke sana lagi bukan main, Pak. Luar biasa. Jadi itu seandainya tidak bencana, urung kaya ngono kuwi. Jadi perhatian masyarakat terus seperti itu. Kadang-kadang negara lain ketika mengungkit-ungkit bantuan kepada Aceh itu, ya kita agak tersinggung juga. Itu Aceh itu kalau tidak dibantu dengan beberapa negara, pemulihannya nggak seperti itu. Nah ini kehadiran kita seminggu. Kalau sudah seminggu kita ngapain? Nah gitu pemulihannya itu. Ya. Jadi bukan lagi kita menolong mereka yang sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian tapi adalah sebuah bentuk recovery ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian penyebab bencana apa? Ya, potensi penyebab bencana di Indonesia itu banyak ya. Tapi dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama adalah faktor alam, yang ketiga adalah faktor perbuatan manusia, yang ketiga adalah faktor sosial. Ini yang 3 hal yang berkaitan dengan ini. Penyebabnya itu ya. Nah, ya, ini sebentar. Ya, ini ya penyebabnya. Jadi 3 hal. Menyadari kondisi Indonesia yang begitu rawan. Indonesia itu kan kepulauan, Pak. Kepulauan dan saya itu hampir seluruh 10 pulau itu sudah saya masuki semua. Bahkan dari ketika saya datang itu naik pesawat, katakan misalnya saya ke Buton. Ke Buton itu saya dari Solo ke Jakarta kemudian ke Ujung Pandang ke Kendari terus saya menunggu 1 malam mencari speedboat besok ke Buton. Speedboat itu 6 jam, menuju tempat itu 6 jam. Ketika saya ke Sabang itu, saya Solo, Jakarta, Medan dulu, kemudian Aceh, terus saya nunggu, waktu itu belum ada pesawat ke Sabang. Nah di situ saya nunggu itu, jadi sangat jauh-jauh seperti itu. Dan negara Indonesia itu letaknya seperti itu. Orang mengatakan Indonesia itu kebinekaannya tidak saja berbeda, masalah suku, ras, agama, dan antar kepercayaan, tetapi masalahnya itu juga alam. Alam Indonesia, coba mau nyerang Indonesia itu mau diserang dari mana? Berbeda dengan daratan-daratan seperti Amerika, seperti negara-negara Islam, itu diserang dari menggunakan sistem strategi makan bubur panas, itu selesai, Pak. Makan bubur panas itu kita kelilingi dari pinggir, ya lama-lama kita nengah itu sudah sampai pada pusat kota. Tapi kalau mau nyerang Indonesia, sulit. Maka serangan Indonesia itu bukan dari serangan yang seperti itu. Rongrongannya adalah dari rongrongan kebudayaan ini. Oh, Islam itu sangat mengganggu perkembangan, kemajuan negara misalnya. Orang kan mengatakan seperti itu. Ya kan? Ini rongrongan itu, Pak.
bahwa hambatan Pancasila itu karena agama, gitu ya. Ini adalah rongrongan. Karena apa? Dirongrong dari ini sulit ya. Jadi ngerongrongnya itu dari bagaimana keyakinan-keyakinan itu menjadi rapuh. Kalau kita ini melihat, kita biarkan, kerapuhan ini terus loh Pak. Iya, kerapuhan ini terus. Islam dipertentangkan dengan budaya, Islam dipertentangkan dengan kemajuan teknologi, Islam dipertentangkan dengan model-model kemajuan yang lain. Ya. Hambatan Pancasila karena agama. Ini kan adalah rongrongan itu, dan itu dikatakan oleh mereka, oleh pejabat-pejabat itu. Ya. Dan seakan-akan itu menjadi legal, dan ini menjadi bagian dari, kalau saya mengatakan juga sebagai sebuah bencana itu ya. Nah, menjadi kondisi yang rawan bencana seperti ini, maka pada tahun 2006 dibentuklah itu Pak, tanggap bencana. Sekarang ini tiap-tiap provinsi, tiap-tiap kabupaten ada. Kalau nggak ada bencana gimana? Ya modelnya adalah pengetahuan pencegahan tanggap bencana. Ya setelah Aceh, setelah Bantul, setelah ini kan kemudian semuanya tanggap bencananya seperti itu. Yang masih ditanyakan, kenapa mengambil ular di bawah tempat tidur itu harus diserahkan kepada pemadam kebakaran ya, gitu ya. Itu pertanyaannya, itu nanti yang jawab Pak Sito itu. Ya. Top bencana di Indonesia yang pertama adalah Gunung Tambora meletus pada tahun 1815. Korbannya adalah 92 orang. 92.000 orang. Tsunami Gunung Krakatau meletus 26 Agustus 1883. Korbannya adalah 36.417 orang. Tsunami 26 Desember 2004 di Aceh, Nias, Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, korban lebih dari 200.000 orang. 150 orang adalah di Aceh dan Nias. Ya, gempa tektonik 6,2 secara Richter di Yogyakarta 27 Mei 2006, korbannya adalah 6.234 orang. Gunung Kelut meletus 19 Mei 2019, korbannya adalah 5.115 dan seterusnya. Ini adalah bencana yang besar. Ya. Pertanyaan Pak Sito, ya, kematian seseorang itu bencana apa enggak, Pak? Istrinya meninggal itu kebencana atau kegembiraan, Pak? Musibah. Ape itu ya. Alhamdulillah betonnya gitu. Ya, ini sayang ini ya, 9 bencana di Indonesia dan akibat-akibatnya. Pertama adalah banjir, kedua adalah cuaca ekstrim, yang ketiga adalah ekstrim abrasi, longsor itu ya, kemudian gempa bumi, kemudian kekeringan, kemudian tanah longsor, kemudian kebakaran, kemudian tsunami, kemudian wabah penyakit ya. Jadi sering saya akan mengatakan bahwa sesungguhnya bencana itu banyak. Yang sering kita lihat adalah bencana itu adalah bagian dari alam itu ya, itu yang sering kita datangi terus. Nah, pengertian manajemen bencana, bagaimana kalau kita manajemen bencana? Ya kita melakukan sesuatu yang ini, kejadian yang ekstrim dalam lingkungan itu secara merugikan dan mempengaruhi kehidupan manusia, harta, benda, atau aktivitas yang sangat menimbulkan bencana itu. Nah, manajemennya adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian. Yang kita lakukan sekarang ini adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian. Meskipun kita tidak berpikir untuk diri kita sendiri. Solo itu harus bencana kapan? Laut ada, gunung ada, ya kan? Tanah longsor, jauh itu ya. Karena tidak itu. Bengawan banjir saiki wis sat, ya. Ya, paling-paling jebole Tanggul Wonogiri kan itu ya, paling-paling itu aja. Wis seminggu wis selesai gitu ya. Itu misalnya itu dianggap sebagai sebabnya. Tetapi yang harus kita katakan adalah bagaimana menanggulangi semua kejadian itu secara cepat, tepat, akurat
untuk menekankan korban dan kerugian yang ditimbulkan. Ini Pak, cepat, tepat, akurat. Cepat itu bagaimana bisa kemudian kita langsung kepada lokasi, tepat itu ya sasarannya tepat. Kemudian akurat ini ya antara ketepatan dan kecepatan itu menjadi satu. Benar itu ya. Kalau sekarang mengatakan tepat sasaran itu ya, itu namanya akurat itu ya. Apakah yang kita bantu itu tepat sasaran gitu? Ini menyangkut yang itu. Kemudian tujuannya apa? Ya mempersiapkan diri menghadapi semua bencana, menekan kerugian, meningkatkan kesadaran, melindungi anggota masyarakat dan sebagainya seperti yang kita lakukan ini. Kita ini sesungguhnya melakukan seperti ini Pak. Ya, kita ini relawan, rela itu ikhlas, wan itu menghadiri manusia, berani. Jadi kita itu berani dengan cara keikhlasan itu. Wong buktinya Palu kita datang, ya Pak ya. Terus Pandeglang kita datang, Lombok kita datang, Semeru kita datang, Cianjur aja kita datang kok. Pak Seto itu Cianjur aja datang kok. Dan kemudian Cianjur datang ke sini hanya untuk mencari Pak Seto. Ya. Oke. Nah, terus ini bagaimana manajemen bencana itu? Pak Zainal kemarin itu ada seorang janda. Kenapa saya mengatakan Pak Zainal? Pak Zainal 2 kali nggak ikut pengajian. Tanggal 19 ya nggak ada, tanggal 5 ya nggak ada karena tugas umroh gitu ya. Tapi kan nggak dengar ceritanya Pak. Ya, ada seorang janda yang sudah beriktikad baik untuk tidak nikah di hadapan pusara suaminya. Udahlah saya tak membesarkan anak-anak saja dan tidak akan nikah lagi. 15 tahun kemudian tergoda oleh seorang remaja tampan Pak. Ya, kemudian dia mau dinikahi. Tapi karena remaja ini tidak hati ya, yang diambil kira-kira 2 tahun matilah gitu ya. Itu ya, saya dapat sebagian hartanya gitu. Ternyata setelah